Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan nama saya Takaya Salaksana, NIM 1441923. Hari ini saya akan presentasikan hasil pengerjaan kerja praktik saya, yaitu mengenai evaluasi ketidakpencapaian produksi minyak dan kondensat dari PT Pertamina EP Cepu Zona 11 berdasarkan Ranok PDCA. Terbelakangnya, jadi pada Pertamina EP Cepu ini ada yang namanya target produksi Work Program and Budget yang dilakukan oleh SKK Migas yang memiliki wewenang atas manajemen kegiatan kerja minyak dan gas itu yang diatur pada Perpres nomor 9 tahun 2013 dan Permen Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 17 tahun 2017. Minyak sendiri untuk Indonesia menempati peringkat 23 dari 97 negara dalam produksi minyak dan gas dengan produksi rata-rata sebesar 658.820 BBL per hari. Untuk itu, PT Pertamina EP Cepu sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produksi minyak dan gas, terutama eksplorasi dan eksploitasi, memiliki visi untuk menjadi perusahaan minyak dan gas nasional kelas dunia. Sedangkan itu, SKK Migas sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, memiliki visi untuk meningkatkan investasi produksi menjadi 1 juta BOPD. Keduanya ini memiliki tujuan yaitu maksimalkan hasil produksi minyak dan gas Indonesia agar dapat bersaing dengan perusahaan kelas dunia. Selanjutnya, latar belakangnya dari permasalahan ini adalah bagaimana cara maksimalkan hasil produksi minyak dan gas Indonesia agar dapat bersaing dengan perusahaan kelas dunia. Caranya salah satunya dengan mencapai produksi semaksimal mungkin. Namun, pencapaian produksi minyak dan kondensat 2021 hanya mencapai 79% dari target yang dirancangkan pada Work Program and Budget dengan gap sebesar 224.200 BBL dari target yang sebesar 101.074.003 BBL. Ketidakcapaian ini menghambat mencapai visi dan tujuan perusahaan. Untuk itu perlu dievaluasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakcapaian produksi ini. Berikut merupakan di kanan ada ruang lingkup sistem terintegrasi, ada Pertamina EP Cepu Zona 11 yang merupakan naungan dari Zona 11 merupakan naungan dari Pertamina EP Cepu. Selanjutnya ada SKK Migas yang akan menyetujui Work Program and Budget. Sedangkan saya di sini sebagai mahasiswa menganalisis kegiatan work offer dengan koordinasi dengan Supervised Development and Planning. Penata di sini adalah divisi Supervised Development and Planning ini menggunakan teknik kendali mutu yang merupakan bagian dari sistem manajemen mutu ISO 9001-2015. Teknik kendali mutu ini adalah metode dalam usaha memperbaiki dan meningkatkan mutu proses kerja yang didasari oleh teknik 7 tools. Rumusan masalahnya dari permasalahan tadi adalah bagaimana implementasi framework PDCA di PT Pertamina EP Cepu Zona 11 untuk mengurangi ketidakcapaian produksi. Tujuan penelitiannya adalah merencanakan dan mengusulkan perbaikan terhadap masalah dengan risiko tertinggi yang telah diidentifikasi. Sedangkan manfaatnya itu adalah perusahaan dapat mengetahui kondisi aktual terhadap hasil produksi, perusahaan dapat mengetahui penyebab ketidakcapaian produksi, perusahaan dapat mengetahui kegiatan yang perlu dilakukan berdasarkan permasalahan, dan batasan masalahnya ada 4, yaitu failures atau masalahnya ini hanya pada masalah yang dialami pada work offer, lalu failure mode yaitu severity, occurrence, dan detection tidak didasarkan oleh data aktual, melainkan hanya pada expert judgment dan studi literatur, lalu penelitian dilakukan hanya hingga tahap plan dari keempat tahapan PDCA. Permasalahan yang dijadikan prioritas hanya adalah faktor yang berada di atas cut-off dari Pareto. Selanjutnya, desain teorinya ada 4, yaitu ada plan, do, check, action sebagai desain iteratif manajemen. Dengan plan berarti menetapkan tujuan, do melaksanakan tujuan, check membandingkan hasil dari perubahannya, act meningkatkan hasil proses tadi yang sudah teruji pada check. Lalu ada sikap deskriptif, ini adalah sikap kuantitatif yang mengilustrasikan ringkasan fitur dari sebuah kumpulan informasi untuk menganalisis proses secara statistik. Lalu ada fishbone diagram, di sini untuk dilakukan untuk mencari sebab akibat dari permasalahan yang ada. Lalu terakhir ada FMEA atau Failure Merge and Effect Analysis. Ini adalah sebuah teknik mengidentifikasi kegagalan yang mungkin terjadi pada sebuah produk maupun fisik dan juga tidak fisik. Teknik ini menghitung potensi error, dampak dari masalah, dan bagaimana masalah tersebut akan dideteksi. Selanjutnya, berikut adalah kerangka kerja praktik. Dan ini di kanan ada profil perusahaan. Profil perusahaan ini ada pada zona 11.
Sedangkan pengumpulan datanya dilakukan dari wawancara stakeholder atau sekunder, studi dokumentasi, atau studi literatur. Data sekunder ini didapatkan dari perusahaan. Penentuan metodenya adalah proses failure mode and effort analysis dengan tahap pada penelitian PDCA sebagai framework. Selanjutnya pengolahan data. Di sini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada data umum kerja, lalu identifikasi kondisi existing, identifikasi faktor masalah, pemeriksaan faktor masalah, penentuan rating masalah, penentuan aksi perbaikan, penentuan permasalahan inti, dan perencanaan tindakan selanjutnya. Pertama-tama, di sini akan diidentifikasi kondisi existingnya. Dapat dilihat bahwa pencapaian produksi minyak dan kondensat di kiri itu memiliki ketidakcapaian pada bulan Januari sehingga Desember 2021. Tidak ada yang mencapai target. Sedangkan gap produksi tertinggi pada bulan Maret yaitu hanya tercapai 64% pada Maret. Pada Maret hanya tercapai 67% saja, 64% saja. Dan produksi yang di atas 90% itu hanya pada bulan September. Ini lumayan dekat. Selanjutnya, produksi pada tahun 2021 ini hanya mencapai 79% dari target keseluruhan. Lalu di kanan ada pencapaian produksi gas. Untuk gas tidak ada terjadi ketidakcapaian produksi untuk seluruh bulan dengan produksi tertingginya pada bulan Mei dan produksi di bawah 100% itu yang tidak begitu melebihi hanya pada bulan Juli, September, Oktober, dan Desember. Produksi pada tahun 2021 mencapai 119,13%, yaitu lebih 13% dari target yang diusulkan. Selanjutnya, identifikasi kondisi existing-nya lagi. Di sini akan dicari tahu menggunakan Pareto sumber pekerjaan pada pengambilan minyak dan kondensat itu yang mana yang paling memberikan ketidakcapaian. Ini didapatkan besar ini didapatkan dari selisih ketidakcapaiannya dibandingkan dengan total ketidakcapaian keseluruhan. Berdasarkan Pareto 80-20, di sini didapatkan bahwa 80% masalah diakibatkan oleh 20% penyebab dari work over karena memiliki ketidakcapaian yang paling besar. Selanjutnya akan lihat kontrol chart kegiatan work over. Di sini dapat dilihat bahwa ketidakcapaiannya itu sebenarnya tidak melalui batas di atas 200, dia masih di 20.000, sedangkan batas atasnya itu 60.000, tidak melebihi itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak begitu out of control, maka masih memenuhi sistem kendali mutu. Selanjutnya berikut adalah data umum kerja dari perusahaan. Pekerjaannya adalah produksi work over yang dirancangkan selama 20 tahun dari tahun 2011 hingga 2031 yang memiliki tahun anggaran 2020. Jadi ini adalah pekerjaan 2021 yang dianggarkan pada tahun 2020. Sedangkan work over itu adalah kegiatan operasi yang dilakukan kita di dalam maupun melalui subang subur setelah completion dilakukan. Work over ini dilakukan untuk pengerjaan ulang oleh beberapa hal tertentu, yaitu pertama adanya tingkat produksi yang tidak memuaskan, persyaratan recovery, proyek tambahan, realisasi kompetitif, persyaratan sewa, persyaratan peraturan, pengumpulan data waduk, dan abandonments. Jadi di sini itu pengerjaan ulang, tapi meskipun pengerjaan ulang dia juga menghasilkan minyak dan kondensat. Jadi bukan cuma pengerjaan ulang juga. Selanjutnya ini adalah identifikasi masalah. Di sini digunakan fishbone. Didapatkan ada 6 aspek, yaitu ada machine, method, materials, measurement, man, environment yang menghasilkan ada 27 faktor. Informasi ini didapatkan dari mewawancarai manajer dari divisi subsurface. Selanjutnya, dari 27 aspek tadi akan diperiksa faktor masalahannya, mulai dari dampaknya. Di sini dampaknya adalah sebagai berikut untuk environment, methods, dan machine. Berikut adalah dampak untuk material, people, dan measurement. Berikut adalah penyebabnya. Pemeriksaan faktor masalah pada penyebab ada pada seperti ini. Ini untuk kontrolnya.
masih kontrol. Selanjutnya akan dilakukan penentuan rating masalah berdasarkan dari 3 hal tadi, yaitu ada severity, occurrence, detection dari penyebab dan lain-lainnya. Akan didapatkan ranking. Ranking ini didapatkan juga dari stakeholder yang ada di divisi subsurface planning. Di sini untuk environment and methods machines itu untuk severity-nya adalah sebagai berikut. Skala ratingnya ini 1 semakin tidak parah, sedangkan 10 semakin parah. Selanjutnya untuk occurrence, di sini rankingnya sama. Kalau untuk 1 itu berarti semakin tidak sering terjadi, semakin jarang atau semakin tidak pernah. Sedangkan 10 itu semakin sering dan semakin mungkin untuk terjadi. Detection ini mencari tahu bagaimana kesalahan-kesalahan masalah ini bisa dideteksi. Apabila nilainya 1 berarti sangat mudah dideteksi, sedangkan apabila 10 berarti sangat sulit terdeteksi bahkan tidak sama sekali terdeteksi. Selanjutnya, penentuan aksi perbaikan. Di sini akan diberikan aksi perbaikan berdasarkan dari rating tadi, tapi ini tidak melalui adanya pengujian, tapi hanya dilakukan berdasarkan literatur. Jadi ini hanya untuk saran saja, bukan merupakan solusi utama. Berikut untuk occurrence, berikut untuk detection. Selanjutnya, dari tadi perhitungan nilai ranking tadi, akan didapatkan adanya risk priority number dan juga risk factor. Risk factor itu adalah pengkalian dari severity dikali occurrence, sedangkan risk priority number itu adalah perkalian dari risk factor tadi dikalikan dengan detection. Di sini, sebenarnya hukum Pareto adalah 80/20, tapi karena berdasarkan 80/20 akan sangat banyak yang dijadikan faktor masalah. Begitupun dengan ini. Untuk itu hanya yang diambil adalah batas yang didapatkan pada atas dari garis cut off. Jadi hanya ini saja. Untuk itu didapatkan bahwa batas masalahnya itu adalah pada RPN adalah 75 dengan ID 12, 1, 21, 15, dan 20, dan juga 13. Sedangkan pada risk factor itu ada ID 12, 21, 1, 20, 15, 13, 9, dan 11. Selanjutnya, meskipun sudah didapatkan inti permasalahan dari RPN dan risk factor, akan dilihat juga risk max, yaitu gabungan dari keduanya. Di sini akan dibuat batas berdasarkan dari nilai RPN batas dan risk factor, yaitu 175 dan 25, sehingga didapatkan adanya penyeleksian lagi, yaitu ID-nya yang akhir adalah 12, 1, 21, 15, 20, dan 13 saja. Berapa ada ID, 1 ID yang tidak jadi masuk, ini 11. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 permasalahan utama yang perlu difokus. Ini berikut adalah perencanaan tindakan selanjutnya. Pada penelitian ini hanya dilakukan plan. Untuk itu dapat selanjutnya dilakukan do, check, dan action. Itu pada do dilakukan pemilihan aksi perbaikan, lalu pengamatan gabungan aksi, lalu cek pelaksanaan eksperimen aksi perbaikan berdasarkan pada tahap do, pengamatan kondisi berdasarkan aksi perbaikan, perhitungan resulting RPN berdasarkan aksi perbaikan, lalu action adalah pemilihan aksi perbaikan yang memberikan perubahan signifikan, penentuan SOP yang berhubungan dengan permasalahan juga. Sekian kesimpulannya adalah permasalahan yang merupakan prioritas adalah peralatan terlambat, sistem keterlistrikan, human error, kegagalan tubing string untuk memberi tekanan, pekerja tidak disiplin, dan kerusakan katup. Persebaran kita di CPN itu juga tidak bersifat terkontrol karena
tidak di luar batas, untuk itu telah memenuhi sistem kendali mutu, dan terakhir, rangkaian usulan tahapan perbaikan yang perlu dilakukan oleh PT Pertamina EPC Fuzono 11 adalah memilih aksi perbaikan, mengimplementasikan perbaikannya, melaksanakan eksperimen, mengamati eksperimen, menghitung perubahan dari aksi perbaikan, memilih aksi perbaikan dengan perubahan signifikan, dan menentukan SOP perhubungan, mengimplementasikan perbaikan pada SOP tadi, dan membuat SOP baru. Sarannya, pada perancangan work program and budget untuk tahun selanjutnya dapat dianggarkan mitigasi dan aksi perbaikan untuk mengeliminasi permasalahan berisiko tinggi yang sudah didefinisikan pada penelitian ini. Berdasarkan permasalahan inti yang telah ditentukan pada penelitian ini, dapat dilakukan tahapan-tahapan lanjutan dari Pranov PDCA. Sekian, terima kasih.